Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di Ruang Belajar. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika kita berdiskusi tentang kebebasan finansial? Saya yakin istilah ini sangat sering kita dengar. Banyak orang mengharapkan situasi dan kondisi ini. Pertanyaan menariknya, apa sih kebebasan finansial itu? Lantas, apa syaratnya agar kita bisa mendapatkan situasi yang seperti itu? Di video kali ini, secara ringkas, kita akan mendiskusikannya. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengundang sahabat ruang belajar untuk bergabung di kelas Mental Block Therapy, sebuah kelas online yang didesain untuk membantu kalian semua yang mungkin sering terjebak dengan rasa penyesalan atau mungkin terlarut dalam kesedihan yang sangat berlebihan. Atau buat kamu yang merasa dihantui oleh rasa bersalah, sulit banget keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini, kelas ini sangat cocok buat kalian. Di kelas ini kita akan belajar untuk membebaskan diri dari mental block yang selama ini membelenggu kehidupan kita. Tujuannya sederhana, agar kita bisa menjalani hidup yang lebih bahagia, agar kita lebih mudah meraih kesuksesan, dan kita menjadi lebih baik. Jadi yuk bergabung sekarang. Cara daftarnya mudah. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Apa sih kebebasan finansial itu? Saya yakin kita semua sering mendengarkan istilah ini. Banyak orang mendiskusikan bahwa mereka ingin mewujudkan kebebasan finansial. Lantas, sejatinya seperti apa? Kebebasan finansial adalah sebuah situasi di mana kita memiliki pondasi finansial yang kokoh, kita memiliki kemapanan secara finansial, sehingga kita tidak tergantung lagi pada pekerjaan kita untuk memenuhi kebutuhan finansial kita. Kita punya kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan kita. Orang-orang yang telah mencapai kebebasan finansial, mereka tidak terlalu tergantung pada situasi eksternal. Apapun yang terjadi, mereka tetap punya sumber uang yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Salah satu dampak yang timbul ketika kita mencapai kebebasan finansial adalah kita tidak lagi menggantungkan income kita dari sebuah pekerjaan. Kalaupun kita bekerja, tujuannya bukan lagi untuk mencari uang, bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan finansial kita, namun lebih dari itu, untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kerja sebagai sebuah hobi atau passion. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan ketika seseorang mewujudkan kebebasan finansial adalah mereka memiliki kebebasan waktu. Mereka punya kemampuan untuk mengatur waktu untuk apa yang mereka inginkan. Apakah untuk berkumpul dengan keluarga, untuk bekerja, atau bahkan mungkin untuk sekedar berjalan-jalan. Mereka juga punya kemampuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tentu saja, situasi ini pasti diharapkan oleh hampir semua orang. Pertanyaannya, apa saja sih syaratnya agar kita mampu mewujudkan kebebasan finansial ini? Pertama dan utama adalah kita nggak punya hutang. Saya yakin nggak akan pernah ada kebebasan finansial ketika kita punya beban, ketika kita punya hutang. Orang-orang yang masih punya hutang artinya dia masih punya ketergantungan. Dia masih punya kewajiban untuk menyelesaikan semua beban-beban dia. Jadi buat kalian yang ingin mewujudkan kebebasan finansial, cermati hutang-hutang kita. Fokuslah untuk melunasinya, kemudian untuk membangun aset agar kita punya potensi untuk membangun pondasi yang kokoh secara finansial. Selama kalian masih terjebak dengan hutang, selama kita masih terobsesi dengan membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif yang memaksa kita untuk berhutang, maka jangan pernah bermimpi untuk mewujudkan kebebasan finansial. Hidup tanpa hutang adalah syarat wajib yang harus kita miliki agar kita mampu mewujudkan kebebasan finansial itu. Syarat kedua, kita punya aset yang mampu menghasilkan passive income dengan nilai yang lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dan kesenangan kita. Pertanyaannya, berapa sih nilai kebutuhan pokokmu setiap bulan? Berapa sih nilai uang yang kamu butuhkan untuk memenuhi kesenangan dan hobimu setiap bulan? Katakanlah untuk kebutuhanmu 10 juta dan untuk kesenanganmu 10 juta. Artinya apa? Kamu harus punya passive income minimal 25 sampai dengan 30 juta
untuk memenuhi semua pola hidupmu itu. Dengan asumsi tersebut, artinya apa? Kita harus punya aset yang mampu menghasilkan passive income dengan nilai sekitar 25 juta sampai dengan 30 juta. Misal, kita asumsikan aset yang kita punya berbentuk deposito atau mungkin obligasi. Dengan asumsi nilai bagi hasil 6% per tahun, maka jika kita punya aset senilai 1 miliar, kita punya potensi passive income tiap bulan sekitar 4 juta. Jika kita butuh 30 juta per bulan, kita minimal harus punya sekitar 7,5 miliar sebagai aset yang kemudian kita depositokan atau kita taruh di surat berharga. Maka jika kamu sudah punya aset senilai itu di titik ini, jika kamu asumsikan bahwa nilai yang layak untuk hidupmu adalah 20 juta, kamu sudah bisa menikmati kebebasan finansial. Besarnya aset yang harus kita punya tergantung gaya hidupmu, tergantung estimasimu. Jika kamu merasa cukup dengan 5 juta per bulan, maka mungkin kamu punya aset dengan nilai 1,5 miliar sudah cukup untuk memenuhi hidupmu. Lagi-lagi ini tergantung pada dirimu. Pertanyaannya, kenapa kita harus punya passive income? Dengan kita punya passive income, kita lebih santai dalam bekerja. Bekerja bukan lagi sebagai obsesi untuk mencari uang. Kita juga punya kebebasan waktu. Kita punya kemampuan untuk melakukan apa yang kita sukai. Dan yang terpenting, kita nggak terlalu tergantung dengan situasi dan kondisi kita hari ini. Karena apapun yang kita lakukan, kita tetap punya income yang relatif tetap. Kemudian syarat ketiga, ini yang kadang banyak dilupakan orang. Kamu harus punya proteksi finansial. Kamu harus punya sebuah sistem yang bertujuan untuk melindungi dirimu secara finansial agar aset yang kamu punya tidak hancur, tidak hilang seketika. Ketika terjadi sebuah situasi yang tidak sesuai dengan harapanmu, secara finansial keluargamu tetap aman. Wujud konkret dari proteksi finansial yang harus kamu punya adalah minimal kamu harus punya 2 model asuransi. Pertama adalah asuransi kesehatan, yang kedua adalah asuransi jiwa. Kenapa asuransi kesehatan? Simpelnya gini, katakanlah kamu punya aset dengan nilai 10 miliar, tapi kemudian kamu sakit, terpaksa dirawat di rumah sakit, dan kemudian kamu nggak punya asuransi. Sehingga karena kamu sakit dan kamu nggak punya asuransi, semua biaya rumah sakit kamu yang nanggung. Pertanyaannya, bisakah uang 10 miliar kita itu habis? Pastinya bisa, karena berapapun uang yang kita punya ketika seseorang sakit, itu potensinya habis. Maka di titik ini, proteksi finansial berupa asuransi kesehatan itu penting. Ketika seseorang sakit dan punya asuransi, maka semua biaya rumah sakitnya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Sehingga apa? Asetnya tetap utuh. Aset itu tetap bisa memberikan passive income untuk kamu. Maka jika kamu ingin memiliki kebebasan finansial, selain kamu punya aset, kamu juga harus punya asuransi kesehatan. Yang kedua, kamu harus punya asuransi jiwa. Simpelnya begini. Ketika seorang pencari nafkah bekerja, mereka menjadi tulang punggung, menjadi sumber income untuk keluarganya. Ketika tulang punggung tersebut meninggal, maka siapa yang akan memberi sumber income untuk keluarganya? Di titik inilah asuransi jiwa sangat penting. Tujuan asuransi jiwa tidak mencegah kematian, karena memang kematian gak akan ada yang pernah tahu. Tapi tujuan asuransi jiwa adalah mencegah kerugian finansial akibat meninggalnya sang pencari nafkah. Ketika seorang pencari nafkah meninggal dan dia punya asuransi jiwa, maka pihak keluarga akan mendapatkan santunan dari pihak asuransi. Santunan finansial ini dapat digunakan oleh mereka untuk melanjutkan hidupnya tanpa harus menghabiskan uang yang telah mereka simpan sebagai aset. Jadi di sini teman-teman harus punya perspektif yang lebih luas tentang pentingnya asuransi sebagai proteksi finansial untuk keluarga kita. Buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut tentang proteksi finansial, tentang asuransi, sahabat semua bisa menghubungi nomor yang ada di video ini, atau silahkan temukan linknya di deskripsi video ini. Salah satu sahabat terbaik kita siap membantu teman-teman semua untuk mewujudkan proteksi keluarga terbaik untuk kalian semua. So, itulah 3 syarat agar kita mampu mewujudkan kebebasan finansial. Kita wajib nggak punya hutang. Yang kedua, kita wajib punya aset yang nilainya punya potensi memberikan passive income untuk memenuhi segala kebutuhan kita.
Dan yang ketiga, kita wajib punya proteksi finansial dalam bentuk asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.